Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, yaitu berada dalam hadirat-Mu. Sungguh kesukaan kami Tuhan, untuk tinggal dalam bait-Mu, merasakan hadirat-Mu, menikmati Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000
dan menikmati semua kami nikmati Tuhan, hadirat-Mu. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, dalam hadirat-Mu Tuhan, kerinduan kami Yesus menyembah-Mu. Haleluya, Kau yang ku sembah, kami tinggikan Engkau, oh Jesus. Hanya Kau Tuhan kami sembah, kami muliakan, kami muliakan nama-Mu Yesus, Yesus. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, saya percaya pagi hari ini semua bersukacita. Kita memasuki hari keempat di bulan Oktober, membuktikan Allah yang kita sembah selalu setia mendampingi saya dan saudara. Katakan amin. Sebelum kita kembali merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang di hadapan-Mu di pagi hari ini menaikkan rasa syukur, ucapan limpah terima kasih kami sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Ada waktu bagi kami untuk memuji menyembah Tuhan. Saatnya kami akan kembali bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan kembali bersama-sama belajar kisah kehidupan tentang Ayub. Nah, pada saat ini kita akan bahas dalam Ayub 3 ya. Ayub 3 itu ayat pertama hingga ayatnya yang ke-26. Ya, karena bacaannya cukup panjang, nanti Bapak Ibu baca secara keseluruhan, tapi pada saat ini saya akan baca Ayub 3 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku dan keluhanku terarah seperti air. Tema saat teduh yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, ketika tidak ada harapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pergumulan adalah hal yang wajar dan seringkali kita alami dalam hidup ini. Namun ketika pergumulan menjadi berat, terkadang beberapa orang menjadi kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, yang fatalnya karena pergumulan begitu berat, pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya sering timbul pertanyaan, kenapa hal ini terjadi padaku? Sebab ada yang merasa bahwa saya sudah setia memberi perpuluhan, saya sudah setia memberikan persembahan, saya sudah setia memberikan diakonia, membantu orang yang susah, saya rajin ibadah, saya rajin melayani, saya rajin menolong orang. Akhirnya mulai berpikir, Tuhan itu tidak peduli atas hidupnya. Saudara, benarkah demikian? Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Kalau kita baca dalam Ayub 1 ayatnya yang pertama, di sana dikatakan
Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kemudian ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara perhatikan, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Ayub itu takut akan Allah. Ayub itu hidupnya saleh dan dia menjauhi kejahatan. Ketika Tuhan yang mengatakan itu membuktikan bahwa Ayub benar-benar teruji kesalehannya. Ayub benar-benar teruji, dia adalah pribadi yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Sekalipun demikian, Ayub tetap mengalami yang namanya pergumulan. Ayub tetap mengalami yang namanya persoalan hidup. Nah, apa yang dialami Ayub bukanlah hal yang mudah bagi dia. Ada rasa marah, saudara, ada rasa kecewa, ada rasa sedih, dan dia ungkapkan dengan kalimat kiasan yang kita baca tadi, bahwa rotinya telah berubah menjadi keluh kesah dan keluhannya tercurah seperti air. Saudara, Ayub seakan mau mengatakan bahwa dia tidak punya pengharapan lagi. Sebab roti dan air yang menggambarkan kehidupan justru berubah menjadi keluh kesah. Tetapi yang menarik dari hidup Ayub, yang perlu saya dan saudara belajar, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan karena rasa kecewanya. Namun dalam pergumulannya dia sampaikan kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, penderitaan yang dia alami, dia punya rasa kecewa, saudara. Tetapi yang luar biasanya, dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Artinya apa? Seberat apapun pergumulan yang Ayub hadapi, dia tetap mengharapkan pertolongan yang dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah Ayub, saya dan saudara belajar bagaimanapun salehnya seseorang, bagaimanapun kudusnya seseorang, bagaimanapun hidup takutnya seseorang kepada Tuhan, tidak akan pernah terlepas yang namanya pergumulan. Memang rasa kecewa wajar, manusiawi, namun seperti Ayub bersikap, tetap miliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Sampai hari ini saya dan saudara bisa ada semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun masalahmu berat, sekalipun penderitaan yang kau alami berat, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa hadir untuk setiap musim hidup kita. Katakan amin. Mari kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersuka cita punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat firman Tuhan yang terus mengingatkan kami, apapun keadaan yang kami alami hari-hari ini, sekalipun itu berat, pergumulan yang kami alami kadang-kadang membuat kami hampir-hampir putus asa, hampir-hampir kecewa kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami kembali bersyukur firman Tuhan kembali ingatkan kami, situasi seburuk apapun yang kami alami, jangan sampai kami tinggalkan Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan kami di musim hidup apapun yang kami alami. Di sana Engkau hadir menyatakan kekuatan dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Biar sukacita, damai sejahtera, pengharapan dari Tuhan menjadi bagian untuk setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.